selamat datang di BTH Tropical, seni channel yang membahas tentang berbagai jenis tanaman. Gak cuma 1-2 jenis aja, tapi berbagai jenis tanaman. Dan di video kali ini kita bakal membahas yang berkaitan dengan media tanam nih. Yang berkaitan dengan media tanam karena kita tahu sendiri nih, untuk media tanam itu perannya sangat vital banget nih buat tanaman. Jadi perlu banget kita buat membahas tentang media tanam. Dan untuk video tentang media tanam di BTH Tropical ini baru kali ini nih membahas tentang media tanam, dan semoga di video-video berikutnya kita bakal membahas media tanam lebih jauh lagi dan lebih banyak lagi video yang membahas tentang itu. Oke, dan seperti judul video ini, jangan pakai media ini. Itu apa sih yang nggak boleh tuh, medianya apa gitu. Oke, jadi ini nih, ini adalah sekam mentah ya. Ini belum melalui proses apapun, baik itu difermentasi atau disangrai, dibakar dan lain-lain, itu belum melalui proses apapun. Jadi ini masih baru banget dan masih fresh banget dari tempat penggilingan padi. Dan menurut saya pribadi ini saya tidak rekomendasi untuk digunakan langsung untuk menanam tanaman. Karena apa? Pertanyaannya habis ini kita bakalan jelasin. Untuk teman-teman jangan lupa untuk tonton video ini sampai selesai ya, agar tidak terjadi misinformasi atau miskomunikasi gitulah ya. Oke, terima kasih. Kita lanjutkan lagi. Untuk sekam mentah ini, kenapa nih kok nggak saya rekomendasikan untuk digunain menanam tanaman? Karena sekam mentah itu masih mengandung residu. Jadi residunya itu berupa apa? Dedak dan juga bekatul. Nah, dedak dan juga bekatul itu mungkin buat orang luar negeri itu belum pernah dengar dan aneh kalau dengar dedak dan juga bekatul itu, tapi buat orang Indonesia mungkin udah nggak asing lagi. Apalagi buat saya nih, orang yang asli orang kampung gitu, dari dulu sampai sekarang ini udah nggak asing banget dengan yang namanya dedak dan juga bekatul. Itu udah nggak asing banget. Nah, dari residu tersebut, yaitu dedak dan juga bekatul, itu mengundang serangga dan juga kutu. Kita sering nyebutnya kutu gitu aja. Nah, kutu-kutu itu yang memang datang di sekam mentah itu. Efeknya apa? Efeknya itu sangat kurang bagus banget, karena nggak tanggung-tanggung loh. Untuk sekam mentah itu di tempat saya tuh pernah nampung juga sekam mentah kayak gitu, dan itu serangga-serangga dan juga kutu-kutu gitu nggak cuma sedikit tapi banyak banget loh itu loh. Dan itu sangat tidak bagus banget ketika berada di satu pot gitu yang ada tanamannya gitu, karena itu akan berada di situ. Dan ketika pas si residu itu, si bekatul dan dedaknya itu habis di sekam mentahnya itu, si kutu-kutu itu akan menyerang itu, bahkan memakan juga itu akar-akar dari tanaman. Itu sangat berefek buruk banget buat si tanaman itu, apalagi tanamannya masih kecil banget gitu kan, masih akar-akar serabut banget, kecil, mau nambah panjang gitu dimakan gitu nggak jadi kan, efeknya sangat kurang baik banget. Dan apalagi buat tanaman yang masih fresh cutting atau potongan baru untuk dibudidaya itu, karena memang kadang akarnya juga sedikit, kadang akarnya sedikit baru nambah lagi, ternyata ada kutu dan serangganya yang menyerang itu, dan akibatnya fatal. Tanamannya itu bakal bisa stres dan bisa banget tanaman itu bakal mati gitu kan, sedih banget gitu karena pakai sekam mentah tersebut. Efeknya seperti itu. Selain itu juga untuk sekam mentah ini ketika terkena air gitu, misalkan ditanam atau nggak ditanam deh, ditaruh luar gitu, kena air hujan, itu efeknya bisa ya, karena efek alami ini ya, efek secara alami, yaitu terjadinya sekam mentah itu akan proses menjadi kompos gitu. Ketika proses menjadi kompos itu, salah satunya faktor itu karena terkena air tersebut, dia akan berproses menjadi kompos secara alami, dan proses tersebut
itu bakalan jadi gini nih, jadi istilahnya sekam mentahnya itu bakalan menjadi panas gitu. Nah, menjadi panas gitu karena efek dari itu proses alami pengomposan atau apa ya, ya pengomposan secara alami untuk sekam mentahnya itu, efeknya itu jadi panas. Dan panasnya tuh kadang di tangan tuh juga berasa tuh, kalau kita ambil gitu juga lumayan berasa untuk panasnya itu, panas gitu. Kita kalau kena tangan gitu ya lumayan, nggak panas kayak api, nggak sih, cuma ya anget-anget gitu. Dan itu sangat kurang bagus banget buat tanaman. Jadi itu efeknya juga buruk banget ketika terjadi panasnya sekam itu. Tanamannya tentu aja bisa stres. Itu adalah beberapa kekurangan dari sekam mentah gitu ya. Sebenarnya juga ada sih untuk kelebihan sekam mentahnya itu, yaitu untuk sekam mentah itu karena masih baru gitu, jadi dia masih poros gitu. Dia ya masih baru banget itu, tapi dia itu poros banget gitu. Ketika misalkan ada di pot gitu, ditaruh di pot, dan di situ ketika kita coba siram gitu, dia masih poros banget karena belum mengikat air juga untuk sekamnya, jadi dia masih poros banget. Selain itu juga dia punya kandungan yang sebenarnya ada kandungan baiknya, kandungan nitrogen pada sekam mentah itu masih ada karena itu belum melalui proses apapun, jadi dia masih punya nitrogen pada sekam tersebut. Tapi kalau di compare dengan kekurangannya sama kelebihannya, itu masih cenderung menang kekurangannya. Nah, ini buat teman-teman, saya sangat tidak merekomendasikan nih untuk menggunakan sekam mentah ini sebagai media untuk menanam tanaman, karena beberapa faktor tadi yang mengakibatkan tanaman itu kurang baik. Jadi untuk sekam mentah akan lebih baik diproses, kayak contohnya difermentasi dan juga disangrai. Kalau di kita juga disangrai dan juga difermentasi, dua proses itu yang kita lakukan untuk memproses sekam mentah tersebut, yang nantinya bakalan kita gunain buat media siap tanam gitu. Kita bakalan buat video juga tentang ya proses selanjutnya tentang sekam mentah tersebut sampai siap untuk menjadi media tanam siap pakai gitu lah ya. Oke, jadi buat teman-teman, semoga ya video ini sharing gitulah ya, berbagi pengalaman gitulah ya. Jadi ini saya nggak mengeklaim kalau pendapat saya ini paling benar atau paling tepat, paling sempurna, juga tidak. Tapi kita atau saya pribadi mengambil dari pengalaman saya ketika merawat tanaman dan juga ilmu pengetahuan juga tentang tanaman sejauh ini juga ya. Jadi semoga aja ini sharing-sharing video ini bisa bermanfaat gitu aja lah ya. Oke, sekian buat video ini. Jangan lupa nih buat teman-teman tonton video BTH Tropicals yang lain juga nih. Udah ada beberapa video yang udah kita upload juga. Jangan lupa untuk ditonton, dan tentunya jangan lupa untuk subscribe channel ini agar channel ini semakin berkembang. Oke, semoga video ini bermanfaat buat teman-teman semuanya. Terima kasih dan bye.